Kita rata-rata kalau untuk kilon itu sekitar 8 sampai 8,5 ton per bulan untuk kilon, dan untuk satuannya itu di angka sekitar 1.200 sampai 1.300 per bulan. Berarti mereka libur seminggu sekali satu-satu atau Pada hobi kerja. Kebetulan teman-teman di sini semuanya pada hobi kerja, dikasih off, nggak ada yang mau off, maunya full terus masuk terus. Jadi ide ini juga menarik teman-teman. Saya juga dapat ide dari sini. Kayaknya laundry saya yang ada cabang saya yang mau butuh kayak gini nih. Kan desainnya ditata bener, kita kaget teman-teman. Kayak pakai arsitek ya dulu ya. Kayak desainnya ini keren banget ini. Oke, close kitchen, unik. Dan tidak seperti biasanya, seperti Apik Management yang lain harusnya open kitchen, ternyata close kitchen. Sebentar, kita stop dulu. Di sini ada We Want Your Feedback. Dapat 20%. Berlaku hanya untuk satu customer. Berlaku untuk satu item dalam satu nota. Boleh dijelasin dulu, Bu? Ini menarik nih. Nah, ini poster-poster news update. Nah, ini apa nih? Update apa ini, Bu? Boleh di sini, Bu? Jadi ini lebih kepada Oke, teman-teman, ternyata compact bener. padat banget semuanya, udah benar-benar di kapasitas maksimal untuk saat ini. Oke. Dan timnya ada berapa orang gitu? Kita timnya ada 9 termasuk driver. 9 termasuk driver. Benar. Luar biasa. Dengan kapasitas pekerjaan sehari-hari berapa banyak ini? Berarti omsetnya? Oke, untuk kapasitas kita most likely untuk kiloan itu di rata-rata 200 kiloan. 200 kilo. Dan satuan mungkin bisa 20 sampai 30 per harinya. Perharinya. Yes. Kalau per bulan rata-rata berapa? Per bulan kita rata-rata kalau untuk kilon itu sekitar 8 sampai 8,5 ton per bulan untuk kilon, dan untuk satuannya itu di angka sekitar 1.200 sampai 1.300 per bulan. Luar biasa. Nah, pembagian timnya gimana, Bu? Ini kan ada tukang setrika, packing. Ya, boleh dijelaskan. Jadi tim kita, di sini kita ada tim tuh 9, termasuk satu driver. Jadi pada dasarnya kita langsung bagi ke masing-masing job desk ya, Pak ya. Kita ada tim setrika, kita ada 2 orang, tim mesin kita ada 2 orang, tim lipat 2 orang, dan juga kasir kita 2 orang. Nah, di tim lipat dan tim mesin itu ada 1 orang yang kita maksimalkan untuk jadi tim satuan. Gitu. Karena satuan kita pengen di handle-nya with care gitu ya. Jadi teman-teman kita ada 1 orang yang kita dedikasikan untuk ngurus satuan. Gitu. Siap. Poinnya sebenarnya kalau di kelas FBL yang terbaru ini SOP atau indikator atau parameter yang kami berikan sebenarnya kalau sudah 20-30 pieces per hari memang harus ada tim satuan sendiri terpisah. Tapi yang menarik teman-teman, dengan 1.300-1.200 pieces per bulan, yang kerjain cuma 1 orang. Ini luar biasa. Tapi dibantuin yang lain ya? Dibantu sama teman-teman yang lain. Oke, keren. Ini udah termasuk bed cover juga ya? Termasuk bed cover. Kebetulan klien kita ada beberapa dari klinik. Oh iya. Jadi dia ada rutin mencuci selimut. Nah, itu yang menjadi seminggu kita cukup banyak dapat support selimut dari mereka. Selimut, handuk. Ya, untuk selimut aja mungkin bisa 40 sampai 50 piece. Itu satuan? Satuan. Menarik. 40 sampai 50 piece per minggu gitu. Dikerjakan oleh 9 orang. Berarti mereka libur seminggu sekali satu-satu atau pada hobi kerja. Kebetulan teman-teman di sini semuanya pada hobi kerja, dikasih off, nggak ada yang mau off, maunya full terus masuk terus. Jadi kadang ada kayak tim saya Mbak Rusni sebulan full masuk. Itu keluarga nggak nyariin itu. Kerja terus ya, Mbak. Teman-teman di sini punya hak libur 1 minggu 1 kali. Tapi beberapa dari mereka memilih untuk masuk kerja dan lembur berarti. Lembur. Akan dihitung lembur dan mereka ya happy ngejar aja. target. Benar. Yang penting happy aja. Iya. Yang penting cuan. Cuan buat pribadi, cuan juga ya, Bu? Oh, siap. Betul sekali. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Oke, kita sambil jalan-jalan dulu teman-teman. Di sini ada mesin-mesin, kita ngelihat mesin dulu, nanti baru ke depan lagi. Yang menarik adalah di sini nggak terlalu panas. Meskipun ada boiler di sini, ada Kenzo boiler di sini. Tapi coba seperti yang disampaikan Bu Melina tadi, sini kipas, ini kipas, itu kipas, exhaust tapi keren. Exhaust ruangan ada, exhaust dari mesin juga ada. Menarik. Ini padahal setrika juga 2 nih. Lumayan anget. Dulu awal juga 2.
kayak gini? Maksudnya panasnya kayak gini? Awalnya seperti ini, tapi awal banget tuh kita nggak ada kipasnya, cuma kipasnya. 2 doang, Pak. Oke. Kipasnya 2 doang gitu. Di meja nggak ada kipas dan lain-lain gitu kan. Siap. Tapi makin kesini ketika saya masuk pun ada berasa ya ngapnya gitu. Apalagi kalau lagi peak banget kan. Masuk itu kita keringetan gitu kan, kasihan lah teman-teman kerjanya sampai keringetan gitu. Jadi kita pengen teman-teman kerjanya juga enak, nyaman. Kita tambahin lah kipas-kipas di meja, kipas-kipas di sudut-sudut ruangan supaya seenggaknya mereka kerjanya nggak sesak napas lah. Betul sekali. Gitu. Ini termasuk paling adem loh di antara yang saya kunjungin tempat lain. Jadi teman-teman yang jadi pegawai laundry bersyukurlah. Karena teman-teman belum pernah masuk di tempat lain. Nih saya lagi ngasih tahu nih. Karena panas. Ya karena belum ada pembanding. Karena saya udah sering berkunjung ke laundry yang lain, ini termasuk yang adem teman-teman. Tapi inilah yang menjadi permasalahan pengusaha, permasalahan untuk pegawai. Kadang nggak betah karena ruangan terlalu panas. Benar. Itu juga penting. Benar. Tapi ini keren, diperhatikan. Dan kita coba lihat sirkulasinya bagus nih, adem. Mesin juga di sini teman-teman. Nah ini keren sekali, luar biasa. Kita lihat mesin. Boleh. Awalnya mesin ada berapa Bu berarti di sini? Awalnya mesinnya 3. Mesinnya 3 aja. Oh 3 stek ini aja. 3 stek di sini. Oke. Tapi kita memang udah siapin, kita punya space di sini untuk nambah mesin. Santai karena kan cita-citanya nggak apa-apa, lewat aja. Monggo silakan. Iya, silakan. Santai, masuk kamera. terus. Kita punya cita-cita buka laundry bukan cuma sekedar buka secukupnya aja gitu, tapi kita maunya maksimal. Nah, jadi ketika kita udah jalan di bulan kedua kita buka, kita udah ngeliat bahwa overloadnya itu udah berasa. Luar biasa. Ya. Jadi yang harusnya cuci sehari itu udah jadi harus 2 hari karena nunggu. Yang harusnya cuci 3 hari itu dia harus nunggu 4 hari sampai 5 hari karena waiting list jadinya. Jadi kita nggak mau ketinggalan atau nggak mau kehilangan opportunity, kita langsung nambah 2 mesin lagi. Oke. Gitu. Mesinnya sekarang total 5 stek teman-teman. 5 washer LG komersial dan 5 washer 5 dryer. 5 dryer LG komersial juga. Dan ini kayaknya space-nya udah nggak muat lagi untuk ranjang. Info beliau kadang full nih dari depan sampai belakang, bener? Sampai depan tuh udah kayak pagar senggol kalau kata mbak saya ya kan. Jadi karena memang tempatnya terbatas, apalagi keranjangnya juga bukan keranjang yang kecil, keranjang besar, jadi ya begitulah kondisinya. Di belakang juga ada toren air ya Bu? Benar. Berarti toren air ada berapa? 5.500. 5.500 liter. Gede banget. Iya. Lantai 2? Lantai 2 itu kita pakai untuk pengerjaan satuan. Oke. Ini pengerjaan satuan lebih kepada untuk penyemuran bed cover dan kemudian untuk proses satuan kemeja, sepatu, tas dan lain-lain. Semuanya di atas. Baby stuff itu di lantai 2. Oke, baby gears dan sebagainya di lantai 2 ya. Oke. Keren sekali instalasinya, juga keren sekali dari awal. Benar. Nota prosesnya ada di sini, nota prosesnya itu bukan nota masuk. Ada di sini semuanya. Keren, lengkap. Oke, cukup dulu di sini, kita ke depan lagi biar adem. Ini memang dari awal pintunya gini Bu, dari awal. Awalnya nih pintu, karena kan masih pintu aja. Pintu. Berarti belum kayak gini sebelumnya. Belum kayak gini. Ini pintu, tapi karena kita keterbatasan tempat, karena kita harus nambah rak dan lain-lain gitu. Jadi kita harus memilih apa yang harus dikorbankan. Oke, siap. Akhirnya kita berpikir pintu yang harusnya bukanya ke belakang, itu kita coba lepas gitu ya. Kita pakai tirai seperti ini supaya kita bisa nambah rak di belakang untuk nambah kapasitas kita Pak gitu. Dan kenapa juga sebenarnya kita ganti tirai, karena mungkin ini juga kita pengen support karyawan, seenggaknya dia ngerasain hawa AC lah. Gitu karena benar-benar panas banget di belakang. Tapi yang di belakang kesini anget akhirnya di sini. Ide ini juga menarik teman-teman. Saya juga dapat ide dari sini. Kayaknya laundry saya yang ada cabang saya yang mau butuh kayak gini nih. Dipasangin ini. Ini simpel nih teman-teman. Kasih plastik. Ini bikin sendiri Bu? Ini atau pesen ini kemarin? Beli aja sih. Beli langsung satu paket. Langsung satu paket. Jadi langsung ukurannya kayak dia provide beberapa ukuran. Kita tinggal check out aja di toko oranye atau toko hijau. Oh bisa ya diaturin seperti itu. Oke. Tadi yang disampaikan sampai dipikirkan karena space-nya sangat terbatas untuk rak dan sebagainya. Sebenarnya tadi sempat saya bercandain Bu Melina. Bu kayaknya atas-atas itu masih kosong tuh jadi rak. Kayaknya ke atasnya yang susah Pak. Nah ini kan menarik nih, cucian-cucian juga banyak, terus akhirnya nggak perlu buka tutup. Kalau pakai pintu geser juga kadang nyangkut dan sebagainya, kosnya terlalu gede. Nah ini kan simple nih. Akhirnya pelanggan kalau di belakang semua masih bisa melihat ada pelanggan yang masuk. Benar. Gitu ya? Benar. Jadi kalau karyawan kita standby di belakang, gitu bantu yang di belakang, seenggaknya
bisa kedengaran atau tahu ada customer datang masuk, gitu. ya. Karena kalau ketutup kan kadang kita takut miss dan lain-lain, dipanggil nggak dengar atau gimana gitu. Bu Melina sendiri, background-nya apa sih? Apakah tukang desain atau apa ini? Oke, background-nya ibu rumah tangga ya Pak ya. Iya, oke. Jadi sebelumnya saya sebenarnya kerja di korporat dulu. Oke. Saya kerja di cigarette company. Oke. Kemudian COVID saya harus pulang karena lockdown pada masa itu. Akhirnya saya pulang ke Balikpapan dan nyari peluang bisnis, Pak. Kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu kan ya. Karena ya itu tadi mungkin di Balikpapan nggak seperti di kota-kota besar. Yang laundry premium itu udah banyak. Adapun laundry premium mungkin yang mahal banget gitu, yang overpriced dan lain-lain. Yes. Jadi pulang lihat kira-kira opportunity apa yang bisa kita buka, kita kembangkan gitu. Dan akhirnya saya memilih laundry. Oke, jadi sebelumnya udah ada pilihan macam-macam ya Bu? Ada beberapa opsi. Ada beberapa opsi selain laundry, tapi diskusi panjang sama suami, laundry kayaknya oke deh. Gitu. Di sisi lain bukan karena, kenapa saya bisa bilang oke, bukan artinya ini gampang. Betul. Laundry nggak gampang-gampang banget gitu. Betul. Tapi good thing-nya adalah laundry ini ketika kita bisa punya SOP yang oke, SOP yang bagus, bisa dalam tanda kutip laundry itu autopilot gitu, jalan sendiri. Saya nggak perlu ngontrol di sini, saya nggak produksi sini setiap hari gitu. Saya bisa berangkat, saya bisa ngerjain aktivitas yang lain, tapi saya bisa terima report, saya bisa kontrol dari jarak jauh. Nggak harus setiap hari di sini gitu ya? Gitu, nggak harus duduk nungguin dan lain-lain. Jadi ya laundry jadi good option sih. Oke, itulah alasan akhirnya dari sekian banyak opsi akhirnya milih laundry ya. Oh menarik. Kan desainnya ditata bener, kita kaget teman-teman. Kayak pakai arsitek ya dulu ya. Desainnya ini keren banget ini. Oke, close kitchen, unik. Beliau ini yang dari Balikpapan, ini suami istri pas ketemu kita, unik sekali ini. Tapi ternyata ya keren, hasilnya luar biasa. Pelanggan rame, tapi ini kan nggak terlepas dari beliau sebagai owner bagaimana leadership-nya kuat. Akhirnya tim juga bisa ngikutin apa yang menjadi instruksi dari owner ini sendiri. Nah, yang menarik lagi dari Mel's Laundry ini yang sering saya perhatikan adalah konten. Benar. Nah, ini kan kekuatannya kayaknya kontennya luar biasa. Itu mikir sendiri, bikin sendiri atau gimana, Bu? Jadi untuk konten kita brainstorm bareng sih. Gitu. Jadi kalau misalnya saya kepikiran pengen nge-boost apa gitu atau punya ide apa, saya sampaikan ke tim. Jadi memang kita untuk tim social media kita punya tim sendiri. Kita hire agency lah ya. Kita nggak jalan sendiri. Jadi kita ada weekly atau monthly meeting lah at least untuk bahas kira-kira bulan ini apa ya yang mau di-boost gitu. Bulan ini kita mau edukasi apa ya supaya laundry itu dalam kontennya nggak tentang cuman cuci baju, cuman apa, tapi kita bisa edukasi klien juga gitu, customer bahwa laundry itu bukan cuma sekedar cuci baju, tapi ada hal-hal penting kayak baju yang boleh dicuci atau enggak, baju yang bisa masuk mesin atau enggak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang pengen kita edukasi ke customer kita juga. Oke, menarik. Ini ada beberapa klien kita pakai agency. Ini juga ternyata pakai agency. Kalau kami berapa laundry kami pakai Cimera, teman-teman. Agensi yang ngurusin beberapa urusan tentang perlaundryan. Sekarang Kain Wangi Laundry yang akan kita bangun itu ada helikopternya itu. Cakep. Nah, helikopternya bukan AI, 3D. Diterbangin. Tapi menarik. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sana. Ya, pakai agensi. Daripada kita ngoprek sendiri, belum tentu jadi dengan baik, mending pakai agensi, kita alokasikan dana berapa. Bahkan kalau inget lagi Kota Laundry deh misalnya. Kota Laundry itu agensinya langsung include semuanya. Dari bikinin konten, dia bikin konten juga langsung di situ, bikin videonya, plus bikin ads-nya. Itu juga akhirnya kan ya cuciannya kenceng banget lah, omsetnya bisa naik luar biasa. Oh keren, teman-teman dapat insight lagi. Nah karena kita tadi udah membahas manis-manisnya, kita sekarang membahas tentang resikonya. Selama membangun ini, apakah ada halangan, rintangan dan sebagainya Ibu? Misalnya terkait karyawan kah, terkait omset kah, atau mungkin terkait supply misalnya. Teman-teman kemarin di Apik Roadshow itu banyak yang bilang supply mah susah dan sebagainya. Kalau untuk kendala sendiri mungkin udah jadi banyak orang lah ya, rahasia banyak orang kalau kendala paling besar itu pasti di manpower gitu. Di manpower karena tantangannya adalah laundry itu bukan pekerjaannya gampang sebenarnya. Tapi sebenarnya akan menjadi sangat membosankan ketika pekerjaan terus berulang. Betul sekali. Jadi buat orang-orang yang mungkin masih dalam tanda kutip baru lulus sekolah, mencari pekerjaan, ketika dia masuk ke laundry, pertamanya semangat. Minggu, 2 minggu ketemu baju kotor, ketemu dan lain-lain gitu kan ya. Akhirnya mereka bosan dan mengundurkan diri gitu. Jadi itulah menjadi salah satu tantangan ya kalau untuk di segi manpower atau tenaga kerja. Tapi sebenarnya pun bagaimana cara kita maintain manpower itu tadi, yang pertama yaitu kita memberikan mereka kenyamanan kerja.
Itu yang saya upayakan. Siap. Jadi kasih mereka fasilitas pekerjaan, mungkin fasilitas libur, mungkin ada tambahan yang lain-lain yang buat mereka jadi happy untuk kerja. Seenggaknya memperpanjang masa kerja mereka gitu. Dan terbukti untuk saat ini beberapa karyawan saya hampir seluruhnya itu sudah 1 tahun ke atas masa kerjanya. Gitu. Adapun beberapa yang baru karena memang yang lama keluar dan harus diganti yang baru. Gitu. Atau memang perlu nambah orang lagi? Benar, harus perlu nambah orang karena memang kapasitasnya sudah over. Siap. Yang pertama. Yang kedua, ini jadi tantangan yang kita di kota-kota, bukan di Jawa ya, gitu. Jadi itu benar-benar menjadi tantangan buat saya adalah untuk logistik. Jadi untuk supply gitu ya. Jadi deterjen, plastik, parfum. Benar. Jadi untuk bahan baku kita di laundry hampir 70-80% bahkan 90% kayaknya ya. Logistik supply saya itu saya masih ambil dari Jawa. Masih dari Jawa. Masih dari Jawa karena pertama yang saya pengen tetap kualitas. Gitu. Jadi saya nggak pengen juga ngambil yang asal-asalan atau unbranded atau apapun itu yang justru nanti malah impact-nya ke kualitas atau layanan kita. Gitu. Dan kenapa saya ngambil di Jawa ya karena di Balikpapan saya belum menemukan supplier yang oke gitu, supplier yang oke yang bisa fasilitasin kebutuhan saya. Gitu. Jadi sesimpel plastik pun saya ngambilnya dari Jawa. Masih dari Jawa. Masih dari Jawa untuk plastik gitu. Jadi itu yang lumayan challenging buat saya gitu. Keren. Ketika stoknya menipis tapi mungkin saya miss untuk update dan lain-lain, akhirnya saya harus order di Jawa dan harus butuh waktu 4-5 hari untuk sampai ke sini. Oke. Masih gitu. 4-5 hari masih aman lah Bu daripada 1 bulan. Nah, di Sulawesi rata-rata sebulan, 3 minggu. Gitu. Ada lagi Bu? Disiplinan kali ya Pak ya, lebih ke disiplinan artinya apa? Kalau lagi-lagi saya bilang tadi untuk kita bisa deliver laundry yang oke dengan kualitas yang oke itu kita perlu SOP, gitu ya. Dan SOP ini kalau udah namanya lalai itu sulit buat kita untuk untuk mau berkeras gitu. Jadi ya balik lagi saya selalu ingetin teman-teman silahkan taat SOP. Kalau tidak taat SOP maka akan ada punishment. Gitu. Punishment-nya sampai SP atau mungkin sampai dikeluarkan mungkin? Dikeluarkan. Masih dipikirkan. Pun ada kasusnya nggak banyak lah. Nggak banyak gitu. ya. Oke, karena teman-temannya most likely ya mereka kooperatif. Kooperatif dan memang bisa dibentuk ya. Benar. Oke, menarik teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang menjadi permasalahan. Ya ini sebenarnya bukan hanya Bu Melina aja ya. Pengusaha laundry yang lain pun juga sama. Yang pertama tentang karyawan atau manpower tadi, labor, SDM. Nah itu kan ya kita pinter-pinternya kita lah memaintain seperti apa. Beliau terbukti 1 tahun lebih rata-rata pegawainya betah di sini. Terus yang kedua masalah supply, deterjen dan sebagainya. Nah ini juga hampir semua. Makanya kenapa Resik Supermarket Laundry kita selalu ada di daerah-daerah termasuk ya mudah-mudahan kalau berjodoh Balikpapan ya Bu. Ya. Mudah-mudahan karena kita juga kemarin dengar banget dari teman-teman Apik Roadshow di Samarinda itu kan orang Kaltim, orang Kalteng, orang Kalsel hadir semua di sana. Rata-rata permasalahan ada di supply deterjen plastik. Kadang akhirnya kemarin pas di Sangatta plastiknya jadi tipis-tipis. Lu beli di mana Pak? Iya kalau beli di Jawa kelamaan Mas. Apalagi ke Sangatta ya. Repot banget dan sebagainya. Oke. Akhirnya itu yang menggerakkan kami di Resik Supermarket Laundry kayaknya memang harus hadir untuk itu. Makanya sekarang sudah ada di 6 kota, mau 7 kota nanti di Ambon. Yang mudah-mudahan Balikpapan, Samarinda ada Ibu. Ya kota ke-8 lah ya. Yes, amin. Nanti. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau belanja kebutuhan laundry? Mulai dari mesin cuci, deterjen, chemical, setrika uap boiler, dan sebagainya. Hubungi Resik Supermarket Laundry, solusi segala kebutuhan laundry Anda. Dan jangan lupa follow Instagram Resik Supermarket Laundry untuk mendapatkan informasi dan promo terupdate. Terus yang berikutnya masalah SOP. Nah, itu juga sama. Saya umum bahwa membuat controlling itu nggak gampang, QC. Apalagi Ibu kan ada pasti berencana untuk nambah cabang ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nambah cabang. Nah itu QC emang benar-benar harus dijaga banget. Karena satu titik aja kalau QC belum maksimal ya ngapain kita buka cabang 2, 3 dan sebagainya. Nah itu nanti malah reputasinya laundry Ibu yang nanti bisa dipertaruhkan. Keren. Menarik. Nah tadi saya belum bertanya kenapa Bu kok akhirnya memilih Apik Management Bu untuk dampingin Ibu. Kan Ibu sudah kesana kemari, mungkin sudah dapat profil dari beberapa manajemen mungkin. Nah itu
Saya pengen denger sih sebenarnya, atau mungkin teman-teman mungkin boleh di-share ke teman-teman. Oke, kenapa saya milih Apik? Sebenarnya pertemuan saya dengan page Apik di Instagram pada saat itu kayak coincidence. Benar. Jadi kayak tiba-tiba terlihat gitu kan ya. Dan yang pertama menyampaikan tuh kakak saya sebenarnya. Oh, bukan gitu. Bu Melina bukan sendiri saya. ya? Jadi kayak kakak saya sempat ngomong untuk coba deh daripada kamu repot ngurusin laundry, coba aja pakai manajemen kata gitu. Terus saya berpikir kayak ngapain ya pakai manajemen, ribet nggak sih nanti? Gitu. Tapi ternyata pada saat saya akhirnya memberanikan untuk kontak Apik Manajemen, di situ ketemu sama Mbak Kiki. Mbak Kiki kasih penjelasan yang oke, dan akhirnya membuat saya terbang ke Jakarta untuk ketemu Pak Apik, gitu kan ya. Biasa, ya. Saya dijelaskan bahwa sebenarnya bisnis laundry tidak sesusah itu, gitu. Jadi buat orang yang masih awam dan bingung dengan laundry gitu, karena yang saya pikir punya laundry itu bukan sebatas cuman punya mesin, punya tempat, punya karyawan udah beres. Betul, gitu. betul. Ternyata gimana cara handle kiloan, ternyata gimana kita sortir, gimana dan lain-lain, itu semua ada ilmunya gitu loh. Dengan ketika dijelasin sama Pak Apik begitu, saya langsung yakin kayak ya udah deh, serahin ke Pak Apik aja gitu. Serahin ke Pak Apik and team, dan benar aja maksudnya kita nggak salah langkah untuk ngambilnya. Amin. Ada Mias Laundry sampai hari ini. Asik, keren. Kita akan ngawal terus karena luar biasa memang perjalanannya. Mudah-mudahan teman-teman juga dapat banyak inspirasi. Terima kasih banyak sharingnya, luar biasa sharing hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga yang nonton banyak dapat ilmu, manfaat, dan jangan lupa subscribe. Dan kiranya sharing dari Bu Melina ini membuat teman-teman juga semakin semangat. Oh, ada masalah-masalah yang harus dibereskan. Kalau mau nanya dengan beliau, silahkan. Ada Instagramnya di bawah ini atau di deskripsi. Nanti disampaikan. Sebelum kita tutup, Bu Melina mau nyampaikan sesuatu lagi? Silahkan Bu, untuk closing statement boleh. Oke, buat teman-teman yang ada di Balikpapan, kalau misalnya kalian kebingungan mau nyari laundry untuk kebersihan kalian, untuk pakaian dan lain-lain, untuk baby stuff, kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung. Kalian langsung aja cari Mias Family Laundry dan langsung drop pakaian kalian di sini. Kalau nggak, gampang banget, tinggal kontak admin aja, kita akan jemput pakaian kalian. Asik, pakai mobil loh jemputnya, keren sekali. Sip, oke. Jadi teman-teman terima kasih banyak, terima kasih atas waktunya Bu Melina dan berserta keluarga. Salam buat suami, keluarga, semoga sehat semuanya. Sukses terus untuk Mias Laundry, sukses terus untuk semuanya. Saya Apik Primadia dari Balikpapan undur diri. Dan saya Melina dari Mias Family Laundry. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, terima kasih. Thank you, thank you. Yeay.